guys, berjumpa lagi dengan gue Yoto. Sekarang gue pengen ngajakin kalian lagi buat ngebahas sebuah topik yang mungkin ini lagi banyak banget dicari oleh semua orang, termasuk kalian yang nonton video ini ya. Karena seperti yang kalian tahu, tanggal 30 Juni kemarin, hari Selasa kemarin itu BKN sudah mengumumkan bahwa CPNS tahun 2021 itu formasinya sudah dikeluarkan. Mungkin walaupun di dalam websitenya mungkin belum semuanya keluar, tapi udah banyak instansi-instansi baik Pemda ataupun pemerintah pusat itu yang sudah mengeluarkan persyaratan formasi apa-apa aja yang dibutuhkan untuk CPNS 2021 ini. Dan kalian, gue yakin sebagai salah satu orang yang ingin memperebutkan satu buah kursi di dalam CPNS tahun 2021, kalian pasti butuh banget informasi ini, karena informasi ini akan bantu kalian, akan nge-guide kalian gimana kalian bisa mempersiapkan diri untuk bisa melaju ke langkah selanjutnya untuk mendapatkan satu kursi di CPNS tahun 2021. Dan di video kali ini gue ingin bahas satu topik yang lebih khusus, lebih spesifik, yaitu tentang CPNS di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi seperti yang kalian tahu, ternyata di Polri itu, gue juga baru tahu, ternyata untuk bisa masuk ke sana itu nggak cuma lewat akademi kepolisian ya, ataupun sekolah ya, atau jenjang pendidikan lain yang diadakan oleh Polri, tapi ternyata dari pendaftar luar, apakah itu D3 atau S1, itu bisa juga daftar. Dan untuk jurusan yang diterima itu ternyata banyak banget, mulai dari ekonomi, akuntansi, manajemen, ada lagi komputer, teknik informatika, sistem informasi, bahkan kesehatan pun itu banyak banget formasinya diterima di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan tahun 2021 ini dibuka sekitar 1035 formasi, dan itu besar banget menurut gua. Jadi kalian punya kesempatan yang besar untuk bisa menjadi keluarga besar di Kepolisian Negara Republik Indonesia, tapi kalian harus mempersiapkan diri dan memperhatikan persyaratan-persyaratan apa aja yang harus kalian persiapkan agar kalian bisa daftar di CPNS Polri 2021. Nah, buat kalian yang tertarik dengan video ini, tonton video ini sampai habis. Dari persyaratan pendaftaran dulu ya, sebelum kita ngebahas selanjutnya di bagian formasi. Jadi persyaratan pendaftaran itu ada dua jenis persyaratan. Yang pertama persyaratan umum, dan yang kedua adalah persyaratan khusus. Dan kedua-duanya itu harus kalian penuhin agar kalian bisa masuk ke jenjang selanjutnya. Jadi kita mulai dulu dari persyaratan umum. Jadi yang pertama, persyaratan umumnya adalah kalian harus warga negara Indonesia, itu udah standar lah ya. Kemudian persyaratan yang kedua, kalian harus sehat secara jasmani dan rohani, dan ini harus ditunjukkan dengan bukti surat keterangan kesehatan. Jadi ini kalau menurut gue sih, kalian mau daftar di instansi manapun itu kalian akan diminta persyaratan ini. Nanti kalian harus datang ke rumah sakit pemerintah ataupun puskesmas misalnya, itu kalian minta surat keterangan kesehatan. Nanti ketika kalian akan daftar itu nanti akan dikasih tahu item apa aja yang harus dicek, misalnya gula darah kah, atau bebas narkoba kah, atau bebas tato kayak gitu ya. Ya itu biasanya udah dikasih tahu nanti. Kemudian kalian harus berkelakuan baik, dan itu dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Jadi ini memang persyaratan standar juga. Hampir setiap tahun pendaftaran CPNS ini banyak banget orang yang harus ngurus ini karena memang sifatnya wajib. Jadi kalian harus ngurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK ini ke kantor polisi, tepatnya itu di Polres ya, Polres yang ada di kabupaten ataupun di kota. Dan untuk pendaftaran CPNS itu kalian harus membuatnya di Polres ya, yang ada di ibu kota kabupaten ataupun di kota. Kalau misalnya kalian daftarnya di Polsek, itu bisa juga, tapi itu nggak memenuhi syarat untuk persyaratan CPNS gitu, karena kadang-kadang ada juga orang yang pengen simple gitu, karena memang untuk di Polsek mereka juga nyediain tapi tujuannya beda gitu. Jadi itu nggak bisa dipakai untuk pendaftaran CPNS gitu. Jadi harus ngurus SKCK-nya di Polres yang ada di ibu kota kabupaten ataupun di kota. Dan ini karena memang waktunya udah mepet ya, jadi mungkin tinggal cuma sebulan waktunya untuk mempersiapkan itu semua. Saran gua, kalian harus datang ke Polresnya itu pagi-pagi gitu. Mungkin jam 7 kalian udah hanya di sana, karena semakin mendekati batas waktu itu orang yang ngurus juga bakal banyak banget. Kalian ingat tahun 2018 atau 2017 itu pendaftaran CPNS itu sampai 4,5 juta orang, dan itu artinya bakal banyak banget antrian di kantor-kantor polisi
melayani pembuatan SKCK ini. Jadi kalian mending cari amannya, datang pagi-pagi, dan ya udah, itu bisa prosesnya cepet gitu. Yang penting kalian datang pagi-pagi, jangan sampai kena antrian yang panjang. Karena juga pelayanan SKCK itu, saya tahu gua itu cuman sampai jam 12 siang. Habis itu nggak dilayani lagi. Itu harus dimulai besok hari lagi itu. Apalagi hari Jumat itu biasanya lebih cepat selesainya, jam 11 atau setengah 12 mungkin udah selesai. Nah, persyaratan berikutnya adalah kalian tidak sedang terdaftar jadi CPNS ataupun sebagai seorang PNS yang aktif. Nah, itu udah nggak mungkin ya, nggak mungkin, tapi ini bisa aja terjadi kalau misal ternyata kalian sekarang posisinya udah PNS nih, udah PNS di Dinas X misalnya, terus kalian pengen daftar juga di kepolisian tahun sekarang, itu nggak bisa. Kalau misal kalian resign, gue nggak tahu sih prosedurnya bisa atau enggak gitu. Cuman yang jelas, kalian kalau pengen daftar yang di CPNS Polri, itu kalian dalam kondisi tidak menjabat sebagai PNS ya, atau sedang mendaftar CPNS di tempat lain. Itu untuk persyaratan umumnya. Jadi gampang banget ya. Persyaratan umumnya itu kayaknya simple dan itu bisa kalian urus lah semua gitu. Yang penting kalian sediain waktunya yang panjang agar bisa mempersiapkan itu, jangan sampai batas deadline-nya kayak gitu. Gue lihat kemarin batas deadline itu masih sebulan lagi sih. Cuman ya lebih baik disiapin dari sekarang gitu, jangan sampai nanti numpuk dan kalian bakal kerepotan sendiri. Nah, sekarang untuk persyaratan berikutnya adalah persyaratan khusus. Nah, persyaratan khusus ini lumayan banyak sebenarnya. Persyaratan khususnya ini tergantung formasi apa yang kalian daftar ya. Jadi formasi maksudnya di sini apakah itu formasi umum, apakah itu formasi cum laude, ada juga formasi Papua, ada juga formasi disabilitas. Dan itu persyaratannya agak beda-beda. Dan sekarang ini akan gue sampaikan dulu yang persyaratan yang umum ya, karena memang rata-rata kita pasti daftarnya yang formasi umum. Nah, persyaratan yang khusus yang pertama untuk formasi umum itu adalah tentang IPK. Jadi IPK-nya di sini minimal 2,7. Jadi kalau misalnya IPK kalian di bawah 2,7 itu nggak bisa daftar. Kalian harus di atas 2,7. Nah, cuma kalau menurut gua 2,7 sih harusnya sih nggak akan memberatkan ya, karena kita pun di kampus, gue pikir hampir semua kampus mungkin itu sekarang kan 2,75 itu udah minimal. Kalau misal di bawah itu mungkin kalian akan dapat surat peringatan dan bisa jadi di drop out kan. Jadi gue pikir sih IPK 2,7 itu nggak memberatkan lah, dan mudah-mudahan sih kalian juga bisa ya. Kemudian kalian harus dari sekolah yang terdaftar dan terakreditasi BAN PT. Dan ini sebenarnya sih mungkin banyak universitas yang rata-rata sih udah terakreditasi ya, baik itu A atau B atau C misalnya. Tapi mungkin ada juga misalnya yang kayak sekolah-sekolah yang kita nggak tahu dalam tanda kutip, yang agak fiktif gitu, yang tidak terakreditasi. Nah, itu nggak bisa. Jadi kalian harus pastikan kalian dari kampus-kampus atau universitas yang terakreditasi BAN PT. Kemudian syarat berikutnya adalah umur. Nah, umur ini batas umurnya lumayan panjang sebenarnya, 18 sampai 35 tahun. 18 sampai 35 tahun. Itu rentang yang boleh daftar. Kalau misal umur kalian di atas itu atau di bawah itu nggak bisa gitu. Tapi ada tapinya. Kalau misalnya kalian daftar untuk formasi dokter spesialis, nah dokter spesialis kan biasanya sekolahnya lama tuh. Dan di pendaftaran CPNS Polri ini ada juga formasi dokter spesialis dan jumlahnya lumayan banyak loh. Dan ini dikasih kelonggaran sampai umur 40 tahun. Jadi kalau misal umur kalian 39 tahun atau 40 tahun, asalkan kalian dokter spesialis ya, itu bisa banget daftar gitu. Itu keringanan yang dikasih oleh Polri. Kemudian untuk tinggi badan juga ada persyaratannya, karena kalian tahu lah ya, instansi Polri kan gimana pun pelayanan masyarakat, dan itu secara physically pasti ada sesuatu penilaian ya. Cuman ini kalau gue lihat sih untuk persyaratan tinggi badan nggak terlalu bermasalah. Yang pertama, untuk yang pria itu minimal 157 cm. 157 cm sih harusnya nggak terlalu memberatkan ya, karena rata-rata kita pun sekarang mungkin tingginya udah di atas 165 kan. Jadi harusnya sih nggak ada masalah. Dan untuk yang wanitanya itu minimal 150 juga. Menurut gue sih semuanya bisa daftar gitu. Kemudian satu lagi, kalau misalnya kalian lagi daftar beasiswa LPDP atau beasiswa yang lain lah ya, Bappenas kayak atau apa misalnya, ataupun beasiswa dari swasta yang lainnya,
kalau misalkan lagi daftar ataupun ternyata kalian sudah lulus, itu kalian nggak apa-apa, kalian boleh daftar yang CPNS Polri ini. Nanti kalian untuk pendidikan apa ya, kayak misalnya kalian lanjut beasiswa S2 gitu kan, itu bisa setelah diangkat sebagai PNS gitu. Jadi nanti kalian diangkat dulu sebagai PNS, habis diangkat jadi PNS, baru lanjutin yang sekolah S2-nya itu boleh. Itu jadi nggak harus nunggu 2 tahun ya, karena biasanya kan kalau syaratnya kalau ngambil S2 itu di PNS kan kita harus nunggu dulu 2 tahun baru bisa daftar kan. Nah itu enggak, jadi kalau misalkan udah diangkat jadi PNS di Polri, ya udah habis itu udah bisa lanjut kuliah yang pakai beasiswa itu tadi. Nah kemudian ini ada persyaratan khusus ini kalau misalnya untuk informasi tenaga kesehatan, misalnya kayak apa ya, kebidanan atau keperawatan, itu kalian minimal harus punya surat tanda registrasi. Nah STR ini gue sebenarnya nggak terlalu tahu ya bentuk formalnya kayak gimana, cuman kalau kalian yang dari formasi kesehatan itu pasti tahu STR itu apa, dan itu kalian harus punya. Kemudian untuk formasi yang berbau-bau komputer, sistem informasi, teknik informatika, ilmu komputer, teknik komputer, dan lain-lain, baik yang D3 ataupun S1, itu kalian akan punya nilai tambah kalau misalnya kalian punya sertifikat yang namanya Cisco Certified Network Association, CCNA, atau Microtix Certified Network Association, atau MTCNA. Itu nilai tambah lah. Kalau misalnya kalian punya itu akan jadi nilai plus banget buat kalian, dan mungkin itu akan memperbesar peluang kalian untuk bisa lulus gitu. Nah kemudian untuk yang formasi yang mendaftar di formasi analisis keuangan, itu misalnya kalau kalian dari jurusan manajemen atau akuntansi ataupun ekonomi, atau mungkin juga dari ilmu komputer, bisa juga daftar. Itu kalian minimal harus punya sertifikasi kursus komputer. Kalau sertifikasi kursus komputer sih harusnya bisa lah, biasanya kita punya kan, kayak kita lulus waktu SMP atau SMA gitu kan, ada sertifikasi kursus komputer, ya udah itu udah cukup gitu, itu bisa dipakai. Nah kemudian yang kalau misalnya daftarnya lewat analis kimia, ini juga ada loh formasi ini, kalian sebisa mungkin punya sertifikat di bidang kimia gitu. Mau sertifikatnya apa aja, yang penting di bidang kimia, itu akan jadi nilai plus juga gitu. Tapi itu nggak wajib, tapi itu jadi nilai plus untuk memperbesar peluang kalian untuk bisa lulus gitu. Nah kalau misalnya kalian yang daftarnya lewat formasi hukum, apakah itu misalnya analis hukum, pokoknya yang dari jurusan sarjana hukum kayak gitu, itu kalian harus mencantumkan sertifikat atau surat tanda selesai magang di kantor layanan hukum gitu. Misal kalian pernah magang di kantornya si kayak konsultan hukum X misalnya, itu kalian harus kasih bukti gitu kalian pernah magang di situ, dan itu nggak ada batas waktunya berapa. Jadi penting kalian kalau misalnya sudah ada keterangan kalian pernah magang di situ, udah cukup gitu. Nah itu untuk formasi umum ya. Ini formasinya lumayan banyak. Jadi ada lagi yang berikutnya adalah formasi cum laude. Nah formasi cum laude ini kalau secara umum yang gue bisa sampaikan di sini adalah yang cum laude ini harus dari universitas yang terakreditasi A. Jadi kalau misalnya tidak terakreditasi A itu nggak bisa. Kemudian